Sesi mengenali jalan-jalan kudus. Sesi ini membahas bagaimana kita meresponi Tuhan dengan lebih maksimal sesuai kecenderungan kepribadian kita. Salah satu referensi utama dari sesi ini adalah dari buku Sacred Pathways karangan Gary Thomas. Di buku ini, Gary Thomas menunjukkan bahwa setiap kita memiliki kecenderungan utama dalam meresponi Tuhan sesuai kepribadian. Dalam bidang psikologi, Carl Jung mengembangkan 4 profil untuk menggambarkan tabiat manusia yang kemudian dirumuskan lagi oleh Isabel Briggs Myers dalam tes Myers-Briggs atau MBTI yang populer sekali. Saudara pun mungkin mengetahui tes ini, di mana di dalam tipologi kepribadian ini, kita mendekati realitas apakah sebagai seorang ekstrovert yang paling merasa kerasan dengan dunia sosial, atau sebagai seorang introvert yang lebih suka berdiam di dalam dunia batinnya. Lalu yang kedua, kita menangkap atau mendapatkan informasi sebagai seorang indrawi yang menggunakan kelima indera, atau sebagai orang yang intuitif yang menggunakan intuisi dan imajinasi. Berikutnya, kita mengatur atau menata data sebagai seorang yang berpikir memakai logika, atau sebagai seorang perasa yang menata data menurut bagaimana hal itu mempengaruhi orang dan berkaitan dengan nilai-nilai manusiawi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menata realitas luar kita. Apakah sebagai seorang yang teratur, terstruktur, dan terkontrol, atau cenderung bersifat spontan, luas, dan tidak teratur. Karena ini bukan kelas psikologi, maka saya tidak akan memperpanjang pembahasan tentang tipologi kepribadian ini. Tapi poin saya adalah bahwa berangkat dari adanya perbedaan kecenderungan kepribadian ini, maka kemudian muncullah tipologi spiritualitas kontemporer yang antara lain dipopulerkan oleh Gary Thomas ini. Di sini, Gary membagi cara untuk meresponi Tuhan dalam 9 kecenderungan yang disebutnya sebagai Sacred Pathways atau jalan-jalan kudus. Kesembilan jalan itu adalah yang pertama, mereka yang mengasihi Allah di alam terbuka dan disebut sebagai kaum naturalis. Lalu ada kaum indrawi, yaitu mereka yang mengasihi Allah dengan panca indera. Kaum tradisional mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Kaum asketis mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Kaum aktivis mengasihi Allah melalui konfrontasi. Pemerhati mengasihi Allah dengan mengasihi dan merawat orang lain. Antusias mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Intelektual mengasihi Allah melalui pikiran. Dan kontemplatif mengasihi Allah dengan pemujaan. Kebanyakan dari kita memiliki lebih dari satu kecenderungan. Tapi kita memiliki kecenderungan temperamen rohani utama ketika berelasi dengan Tuhan. Jalan kudus ketiga dijalani oleh kaum tradisionalis. Ini adalah mereka yang mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Kaum tradisionalis menemukan makna dalam menyembah Allah melalui struktur dan pola, baik yang dibuat sendiri atau yang bersifat historis. Mereka senang mengorganisir kehidupan sesuai jadwal doa yang terjadwal, bahkan dapat memilih untuk secara seksama memperhatikan kalender Kristen, menyatukan diri mereka dengan sejarah tradisi iman Kristen selama berabad-abad. Dengan kata lain, ritual, simbol, dan pengorbanan diri menarik hati kaum tradisionalis. Ritual merupakan perilaku yang dibiasakan. Contoh ritual, ketika Natal maka ada anggota keluarga yang mudik. Lalu di perjanjian lama kita mengetahui bahwa Daud berdoa 7 kali sehari. Sementara Daniel berdoa 3 kali sehari. Dan orang Yahudi di masa Yesus berdoa 2-3 kali sehari. Kemungkinan Yesus juga mengikuti tradisi ini. Sementara itu, simbol digunakan untuk mengingat berbagai pengajaran penting. Kalau kita lihat di Bilangan 15 ayat 38-40, Allah pun menganjurkan penggunaan simbol kepada Musa. Waktu itu, Allah mengatakan bahwa orang Israel
harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun dan dibubuhi oleh warna benang biru keungu-unguan. Dan tujuannya adalah supaya ketika orang Israel melihat simbol berupa jumbai ungu itu, maka mereka bisa ingat kepada segala perintah Tuhan. Kita memang makhluk pelupa. Menurut penelitian dari seorang psikolog yang melakukan penelitian tentang waktu dan memori, kita cenderung melupakan 70-80% materi yang sudah dipelajari hanya setelah 24-48 jam. Jadi keberadaan simbol itu menolong sekali untuk kita bisa ingat. Contoh-contoh simbol lain yang ada di dalam tradisi gereja yang menolong orang untuk ingat antara lain, roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Lalu juga ada hadiah Alkitab untuk yang baru menikah dan yang baru dibaptis biasanya. Serta kalau Anda orang Irlandia, maka Anda pasti tahu warna hijau dan simbol daun semanggi ini. Sebab setiap tanggal 17 Maret, orang Irlandia di seluruh dunia akan mengingat hari kematian Saint Patrick, misionaris bagi orang Irlandia yang pada sekitar tahun 400 Masehi, menggunakan daun semanggi yang berwarna hijau itu untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Karena itulah pada tanggal 17 Maret itu, semua orang Irlandia akan mengenakan baju berwarna hijau dan menggunakan dekorasi yang serba hijau. Selain menerapkan ritual dan menggunakan simbol, melakukan pengorbanan diri juga merupakan sesuatu yang menarik hati kaum tradisional. Contoh pengorbanan antara lain adalah menjadi pendonor darah anonim secara rutin, tapi juga berdoa puasa setiap hari Selasa dan Kamis, atau juga misalnya menjadi guru di daerah terpencil dan hidup berkekurangan selama 2 tahun. Dalam sejarah gereja, contoh kaum tradisional berpengaruh adalah Benediktus dari Nursia. Ia menetapkan aturan Benediktus yang diadopsi oleh banyak biara di abad pertengahan dan menjadi salah satu aturan religius paling penting dalam sejarah kekristenan barat. Mari sekarang kita lihat lubang kejatuhan dari kaum tradisionalis. Yang pertama, mereka bisa melayani Allah tanpa mengenalnya, karena mereka fokusnya menjadi bersifat legalistis, melakukan sesuatu yang memang sudah jadi rutinitas. Atau mereka juga bisa menghakimi orang lain, padahal praktik keagamaan itu bukan untuk menghakimi orang lain. Dan mereka bisa mengulang-ulang secara mekanistis tanpa hati lagi karena sesuatu itu sudah jadi kebiasaan. Apakah jalan-jalan kudus ini bisa berubah dalam diri seseorang? Menurut saya, hal ini cenderung menetap seperti halnya kepribadian kita. Tetapi kita dapat mencoba berbagai cara untuk berelasi dengan Tuhan yang bukan kecenderungan kita untuk memperkaya dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan dan diri. Pertanyaan reflektif penting yang perlu diperhatikan jika jiwa kita dianalogikan sebagai kebun bunga. Apakah saya sudah merawat kebun bunga jiwa saya dengan baik? Untuk itu, kita perlu meluangkan waktu untuk mengevaluasi kehidupan ibadah pribadi. Apa yang membuat kita bergairah, bosan, merasa terbebani, atau justru merasa sangat terberkati sehingga mudah menjadi berkat bagi orang lain? Jika kita tahu apa yang jadi kecenderungan diri kita, kita pun tidak akan mudah menghakimi mereka yang berbeda dari kita, atau merasa terintimidasi karena kita berbeda dari orang lain. Demikianlah sesi mengenali jalan-jalan kudus ini. Semoga Anda bisa lebih tercerahkan dan terberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.